Bisa dibayangkan di dalam wadah kolam terpal berukuran diameter 4, kita bisa memelihara ikan dengan jumlah 1.500 ekor. Jika dibandingkan dengan kolam tanah, yang dimana 1 kubik air hanya mampu kita tebar padat sebanyak 50 ekor dalam meter kubiknya. Kolam tanah dengan ukuran 4x4, misalnya, kita hanya bisa melakukan tebar padat sebanyak 800 ekor. Jika dibandingkan dengan kolam bioblok, kolam dengan diameter 4 mampu kita tebar 1.200 sampai 1.500 ekor ikan. Nah, jika sahabat sekalian berkeinginan membudidaya sistem bioblok, perhatikan beberapa faktor ini. Sebelum kita lanjut ke materi, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar sahabat sekalian tetap mendapatkan informasi seputar budidaya ikan nila sistem bioblok. Oke, kita langsung saja. Faktor yang pertama adalah kebutuhan aerasi. Dalam sistem bioblok, faktor utama untuk menjalankan metode ini, kita mengandalkan energi listrik untuk menghidupkan mesin penyuplai oksigen. Mesin penyuplai oksigen yang dimaksud adalah mesin aerator. Mesin aerator bekerja tanpa henti selama budidaya berlangsung tanpa istirahat. Apabila mesin aerator tidak hidup selama berjam-jam, maka ikan akan mengalami stres hingga ikan mengalami kematian massal. Satu kolam dengan ukuran diameter 3 membutuhkan oksigen minimal sebanyak 100 liter per menit. Apabila kebutuhan oksigen sudah memadai, tebar padat maksimal sudah bisa kita lakukan. Kita beralih ke faktor yang kedua, yaitu tebar padat. Setelah kebutuhan oksigen terpenuhi di dalam kolam, selanjutnya kita lakukan perhitungan tebar padat. Jika kolam kita peruntukkan untuk pemeliharaan hingga masa panen, pada kolam dengan ukuran diameter 3 dengan ketinggian air yaitu 90 cm sampai dengan 1 meter. Tebar padat bisa kita lakukan maksimal di kolam diameter 3 yaitu 600 hingga 650 ekor. Sedangkan pada kolam diameter 4 dengan ketinggian air 90 cm sampai dengan 1 meter, tebar padat bisa kita lakukan sebanyak 1.500 ekor. Dan apabila kolam yang ada kita fungsikan sebagai tempat pemeliharaan bibit dari usia 2 bulan hingga 4 bulan, tebar padat bisa kita ubah, yaitu di kolam diameter 3 ketinggian air bisa kita sesuaikan dari 60 cm hingga 80 cm dengan tebar padat sebanyak 1.000 ekor. Selanjutnya di kolam diameter 4 ketinggian air sama yaitu 60 cm sampai dengan 80 cm. Tebar padat bisa kita lakukan sebanyak 2.000 sampai 2.200 ekor. Nantinya setelah ikan sudah memasuki masa remaja dan perubahan fisik pada ikan mulai berubah secara signifikan, lakukanlah penambahan air dan pengurangan populasi. Selain itu, lakukan sortasi dan buatlah perhitungan tebar padat normal yaitu 100 ekor dalam 1 kubik air. Faktor yang ketiga ini adalah menentukan porsi pakan dan kandungan protein pakan harian. Sistem bioblok biaya operasionalnya sangat besar. Sayang sekali jika pakan yang kita gunakan tidak bisa menunjang pertumbuhan ikan dengan maksimal. Biasanya dalam satu siklus budidaya ada 2 kali pergantian pakan yang saya lakukan. Pada awal pembesaran saya gunakan pakan ikan dengan kandungan protein tinggi, yakni di angka 30-35%. Itu berlangsung di bulan pertama budidaya. Sedangkan di pertengahan budidaya saya lakukan mix pakan dengan cara mencampur 2 jenis pakan, yaitu pakan protein tinggi dan protein menengah. Pakan dengan protein 35% saya campurkan dengan pakan yang proteinnya 28% dengan jumlah sama yaitu 50-50. Proses ini berlangsung selama 1 bulan di pertengahan budidaya
kurang lebih selama 1 bulan. Di akhir budidaya, protein pakan yang kita gunakan adalah pakan dengan kandungan protein 28%. Karena di akhir budidaya, ikan hanya mempertahankan bobot dan sedikit perubahan fisiknya. Langkah ini juga bisa menjadikan budidaya yang kita lakukan untuk menghemat biaya pembelian pakan. Selain ketiga faktor itu, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Di antaranya kualitas air budidaya yang harus kita jaga, ketebalan vlog dalam kolam sebagai pakan tambahan untuk ikan setiap minggu harus dilakukan kontrol. Jika ketebalan vlog berlebih, lakukan puasa sehari dalam 1 minggu. Langkah ini bertujuan untuk memberikan ikan kesempatan untuk mengkonsumsi dan mengurangi jumlah vlog di dalam kolam. Sedangkan apabila jumlah vlog terlihat kurang setelah dilakukan pengecekan, berikan penambahan probiotik dan molase dengan dosis setengah dari porsi pertama kali pemberian. Karena mengandalkan energi listrik dalam budidaya, sahabat sekalian harus menyiapkan sumber listrik cadangan, yaitu genset, agar saat terjadi pemadaman listrik, mesin masih bisa beroperasi. Buat sahabat sekalian yang berminat melakukan budidaya dengan sistem bioflok, pesan saya jangan ragu-ragu, mulailah dalam skala kecil terlebih dahulu, mulai dari 1 kolam, teruslah asah kemampuan dan tingkatkan pengetahuan dengan mencari referensi dari berbagai sumber. Saya sendiri memulai usaha saya sistem bioflok ini dari 1 kolam. Saat panen berlangsung, hasil dari 1 kolam tersebut saya lakukan pembelian kolam lagi hingga sampai saat ini saya mempunyai 4 kolam dengan ukuran diameter 3 dan 1 buah kolam dengan ukuran diameter 4. Walaupun masih tergolong skala rumahan, tujuan saya ke depan insya Allah saya mampu menambah 1 kolam dengan ukuran diameter 3 sebanyak 1 buah dan 1 buah kolam lagi dengan ukuran diameter 4. Agar populasi ikan yang saya punya nantinya sebanyak 5.000 ekor dan bisa saya lakukan 3 kali siklus budidaya dengan 3 buah kolam, ukuran bibitnya sama, nanti saya tebar dan panen bisa saya lakukan setiap bulan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa teman-teman jadikan referensi untuk memulai usahanya dalam membudidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Di akhir video saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Sampai di sini video kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.